Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini, kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ada yang istimewa dalam acara Mata Najwa tanggal tayang 28 Oktober 2020 kemarin. Menjadi tuan rumah sebuah acara TV besar, Mata Najwa membuat Najwa Shihab berasa lebih besar dari siapapun juga. Kebaikan-kebaikan yang diberikan negara dan pemerintah kepada Najwa membuat Najwa Shihab sempat menjadi pujaan, termasuk kita. Najwa Shihab adalah ikon dari wanita cerdas. Itu sebelum Najwa membanting haluan. Setelah Najwa membanting haluan, penampakan Najwa menjadi berubah. Kata orang, sekarang ini Najwa Shihab dia jadikan senjata untuk menyerang negara. Najwa sepertinya meyakini bahwa masih banyak orang yang percaya bahwa acara Mata Najwa adalah barometer kebenaran. Well, dulu memang diakui, Najwa Shihab adalah seorang yang cerdas dan pintar, yang pada setiap acaranya selalu tampil sebagai pemenang atas tamu-tamu yang dia hadirkan. Cara dia mengkuliti dan menyerang lawan mampu membuat penonton terpuaskan. Namun kemudian Najwa Shihab diberhentikan dari Metro TV. Jeda sebentar, tiba-tiba diumumkan bahwa acara Mata Najwa akan tayang di Trans TV. Orang senang, berharap bisa mendapatkan kepuasan yang sama. Namun sayang, setelah beberapa kali tayang, orang sadar warna acara Mata Najwa sudah berubah. Orang tak lagi mengenal Najwa Shihab sebagai orang yang cerdas dan putih. Orang pun mulai bertanya. Popularitas diri sudah didapati, keluarga yang sakinah mawadah warohmah sudah digenggam. Lalu apa yang sekarang Najwa cari? Mengapa Najwa sekarang menjadi oposisi? Banyak orang menganalisa perubahan wajah Najwa dengan Mata Najwa Trans TV adalah sebuah wajah yang sedang sakit hati karena dipermalukan. Walaupun berita detail tentang diberhentikan bahkan hengkangnya Najwa dari Metro TV tak diungkap media, tapi melihat sepak terjangnya di Trans TV, cukup bagi yang berakal untuk menyimpulkan rupanya Najwa sangat sakit hati atas keputusan Metro TV. Dan sakit hati itu dia ekspresikan dan balaskan pada konten-konten Mata Najwa sekarang di Trans TV. Sesederhana dan semudah itu kita bisa menyimpulkan. Sejak Mata Najwa tayang di Trans TV, aura Najwa Shihab yang nasionalis mulai terkikis. Serangan-serangan pertanyaan yang menguliti lebih disasarkan pada tamu daripada pihak yang pro pemerintahan. Sementara tamu-tamu dari kubu kontra ditanya hanya mengenai hal-hal yang dangkal dan tidak esensial. Sekaligus tidak dikejar, hanya mengambang dan mengesalkan. Di sini entah disadari atau tidak oleh Najwa, yang pasti greget acara Mata Najwa mulai pudar. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Dengan Anies Baswedan sebagai penguasa Jakarta, jelas Najwa bisa menawarkan apa saja kepada Anies untuk mempursue ambisinya melawan orang yang telah menyakiti hatinya. Sepertinya ada alasan politis di balik penghentian acara Mata Najwa di Metro TV. Dan alasan politis ini memberikan sumber yang sama. Mungkin istana, mungkin masalah imbalan jasa, mungkin hal lain yang kita tidak tahu. Yang pasti, sekarang Najwa sering terlihat membela keluarga Baswedan, entah itu Novel maupun Anies. Setelah menyerang pemerintah dengan mempertunjukkan wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan, Najwa sekarang menyerang kepolisian atas pembakaran halte Sarinah dengan menayangkan pergerakan secara detail para pelaku pembakar halte Transjakarta Sarinah yang dikupas dalam video berjudul 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah, buka mata. Lalu salah satu netizen plus 62 pun berkomentar. Ia menuliskan, sampai sekarang pelaku ini belum ditangkap. Kemampuan penyelidikan polisi yang kalah sama jurnalis, ataukah memang ternyata pelaku adalah ... Kicau katanya Abon. Wow sekali bukan? Benar-benar sebuah komentar support dari netizen duber.
Najwa berhasil mengkadali polisi. Mungkin kalau kita jadi pihak kepolisian menemukan fakta bahwa Najwa bisa memiliki rekaman CCTV lebih rinci dari yang kita dapatkan, kita jelas akan hanya tertawa. Ibarat melihat sebuah pertunjukan anak kecil yang merasa jagoan. Sejago-jagonya anak kecil, ia tetap saja anak kecil. Begitu pula dengan acara Mata Najwa yang berhasil menyiarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan 7 wajah pelaku pembakar halte Sarinah. Apakah Najwa punya kuasa untuk melakukan penangkapan? Jelas tidak, dia cuma wartawan kok. Kita akan berterima kasih kepada Najwa yang telah berhasil mendapatkan rekaman CCTV itu dari Anies Baswedan. Karena logika dan nalar kita pasti berkata, yang pertama akan polisi lakukan ketika mendapatkan kejadian pembakaran adalah meminta rekaman CCTV dari Pemprov DKI yang katanya kewenangan izin dipegang oleh Anies Baswedan. Pertanyaannya, apakah kepolisian tidak diberi akses untuk melihat rekaman CCTV tersebut oleh Anies Baswedan hingga pelaku tidak terungkap sampai sekarang? Dan kenapa Anies memberikannya justru pada Najwa Shihab? Benar-benar setali 3 uang, bukan? Dengan rekaman CCTV yang berjudul 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah, kita melihat baik Najwa maupun Anies Baswedan, keduanya mendapatkan keuntungan. Coba kalau rekaman itu diberikan kepada kepolisian, pasti yang mendapat kredit atas penangkapan pelaku pembakaran hanya sebatas kepolisian. Tak ada itu pujian untuk Najwa dan acara Mata Najwa. Padahal sedianya adalah kewajiban polisi untuk menangkap setiap pelaku kejahatan tanpa mempermasalahkan mendapatkan kredit atau tidak, dihargai atau tidak. Polisi tetap menjalankan apa yang diamanatkan negara. Lain dengan warga sipil seperti Najwa Shihab, mengejar kredit dan penghargaan atas hasil kerja adalah sebuah pencapaian. Ya, Najwa boleh mengklaim pujian sebagai komen yang dilontarkan netizen plus 62. Tapi pujian semacam Najwa lebih pintar dalam mengungkapkan kasus pidana di lapangan saat terjadi unjuk rasa tetap tak bisa diberikan. Karena Najwa bukan pihak yang bisa mengungkapkan kasus pidana. Di Indonesia, walaupun ada yang mengatai polisi dengan kasar, tetap saja kalau ada kejadian yang berujung pada pidana, siapapun akan mendatangi kantor polisi. Mungkin Najwa Shihab memang pintar, tapi dalam hal kejadian pembakaran halte Transjakarta Sarinah, tetap saja Najwa tidak bisa mengkadali polisi, apalagi merasa menang atas kepolisian. Ini bukan sebuah pertandingan atau kompetisi kok. Semua pihak wajib bekerja sama. Akhirul kata, terlepas dari apapun komentar dari netizen plus 62, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Najwa Shihab yang telah menayangkan rekaman yang pasti sangat membantu kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembakaran halte Transjakarta Sarinah. Sering-sering saja melakukan tayangan-tayangan kejadian dan fakta yang bisa mengungkapkan kasus yang sengaja disembunyikan dari kepolisian. Kita yakin Indonesia pasti bisa aman. Lagian sudah di backing Anies Baswedan, bukan? Bisa-bisa acara Mata Najwa bersaing dengan acara kopi jodinya Hotman Paris Utapea.